Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita lanjutkan materi kita minggu ini ya. Dan minggu ini saya juga masih ngejar satu atau dua Vicon dengan saudara-saudara ya. Jadi kita sedikit percepat materi kita hari ini ya. Saudara-saudara, di dalam kita bisnis intelijen ini ya, kita diminta untuk memahami cara kerja daripada ilmu komputer ya. Ya, di mana ilmu komputer yang kita libatkan untuk mengolah big data menjadi suatu tujuan bisnis, salah satunya langkah pertama adalah kita melakukan yang namanya data mining ya, atau perolehan data ya, di mana perolehan data ini atau pemanenan ya, pemanenan data ini tujuannya adalah untuk kita mengekstrak informasi dan pengetahuan ya. Jadi tujuan kita melakukan itu data mining ini di dalam proses bisnis ya untuk tujuan uh, kapitalisasi atau bisnis di dalam big data itu adalah untuk memperoleh informasi dan pengetahuan ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar nanti dihasilkan ya itu pengambilan keputusan yang sangat berguna dan juga penyelesaian masalah yang penting di dalam suatu proses bisnis. Nah, gitu ya. Jadi data mining ini secara sederhana bisa kita definisikan sebagai iteratif proses ya. Iteratif proses itu artinya proses yang berulang-ulang ya untuk menganalisa database atau big data ya. Jadi proses yang berulang-ulang yang bertujuan untuk menganalisis large database ya kan dengan tujuan mengekstrak informasi dan pengetahuan yang akurat dan terbukti yang berpotensi untuk menghasilkan pengetahuan dan itu serta pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah ya. Jadi inilah definisi ya mengenai data mining. Jadi data mining ini saudara-saudara bisa kita artikan secara ilmu komputer ya ini adalah mengolah data-data bisnis ya. Jadi dia mengolah data bisnis di awal ya. Seperti kita ketahui saudara-saudara, proses bisnis di era digital sekarang semuanya sudah teradministrasi dengan benar ya baik itu internal maupun juga eksternal ya. Jadi kalau kita lihat struktur dari suatu perusahaan atau juga itu suatu institusi ya kan itu pasti memiliki data-data yang terkait dengan segala macam proses yang ada di dalam itu di dalam dia melakukan itu usaha atau bisnis. Jadi data-data itu sudah jarang mau diapakan. Nah, data ini sebagai data mentah dalam bentuk big data akan kita olah dengan yang namanya data mining. Ya. Jadi saya sebutkan dengan data mining itu adalah iteratif proses ya atau dalam bahasa ilmu komputer dia adalah algoritma. Algoritma yang digunakan untuk menganalisis data big data ya dengan tujuan mengekstrak ya untuk itu menghasilkan informasi dan pengetahuan yang terbukti dan akurat ya supaya bermanfaat untuk pengetahuan ke depan, pengambilan keputusan dan juga penyelesaian masalah. Saudara-saudara, di dalam kita setelah kita memperoleh itu informasi ya dan juga pengetahuan ya, maka apa langkah selanjutnya kan supaya kita memudahkan kita dalam melakukan penafsiran, interpretasi ya. Jadi dengan data mining yang sudah kita lakukan, kita memperoleh suatu analisa ya, interpretasi dan prediksi ya. Itu perkiraan ya atau juga penafsiran ya. Tentu perkiraan dan penafsiran adalah tugas Anda yang menguasai ilmu bisnis ya. Ini yang sangat penting ya. Jadi dari hasil big data itu Anda memperoleh suatu pendekatan hasil yang itu sangat berguna untuk kita tafsirkan, untuk kita gunakan sebagai basis memperkirakan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Gitu ya. Sebagai contoh gitu kan, Anda memperoleh data penjualan selama kurang lebih 5 sampai 10 tahun. Data penjualan ini ya tentu bervariasi ya. Bervariasi, kita tidak tahu kecenderungannya. Kecenderungan menurun, meningkat, ya apakah stagnan, kita nggak tahu karena datanya sangat bervariasi, sangat besar sekali. Secara time series ya, secara ukuran waktu. Nah, bagaimana kita bisa membuat analisa dengan data mining ya, untuk membuat satu pendekatan. 5 tahun marketing kita ini apakah meningkat, apakah menurun? Ya. Nah, tentu ini butuh satu yang namanya iteratif proses, algoritma.
untuk mendekati itu penilaian, ya, penilaian yang kita peroleh dari hasil big data ini. Nah, jika kita bisa mendapatkan ini, maka kita bisa melakukan interpretasi, ya. Pak meningkat. Nah, meningkat itu kenapa? Ya. Pak menurun. Nah, menurun ini kenapa? Pak ini stagnan. Nah, kenapa? Nah, itulah penafsiran, ya. Tentu kenapa meningkat, kenapa menurun, kenapa stagnan, itu adalah penjelasan yang harus dilakukan oleh Anda sebagai orang manajemen yang menguasai ilmu bisnis, ya. Jadi Anda tahu prosesnya, Pak, marketing kita ini, ya, cenderung untuk stagnan dikarenakan, ya kan, blab, dikarenakan berdasarkan data ini bisa kita lihat tren selama 5 tahun, ya kan, itu bisa dijelaskan dengan ilmu-ilmu pendekatan marketing, ya, atau juga ilmu pendekatan itu produksi, ya, dan lain-lain. Jadi ilmu-ilmu bisnis kita itu kita gunakan untuk menafsirkan hasil daripada data mining. Ya, data mining itu bukan berarti selesai kita sudah meroleh suatu tren, ya. Karena seperti kita ketahui saudara-saudara, data yang kita peroleh dari proses bisnis tentu datanya unlimited, ya, namanya juga big data, ya. Dan variansinya atau ketersebarannya berdasarkan ukuran waktu itu nggak karu-karuan. Sementara kita diminta untuk membuat satu approach atau analisis pendekatan. Nah, pendekatan itulah data mining ini berperan, ya. Setelah itu kita peroleh, apa yang Anda lakukan? Nah, Anda wajib melakukan interpretasi, penafsiran. Tentu untuk menafsirkan ini, ya kan, kita gunakan pendekatan ilmu bisnis, bukan lagi ilmu komputer, ya. Jadi ilmu ini sangat bagus, ya, bisnis big data ini, ya, karena melibatkan dua basis pendekatan tadi itu, ya, ilmu komputer dalam arti data science gitu kan, dan juga ilmu bisnis, nah, gitu ya. Jadi semua ilmu kita ini kita gunakan, ilmu bisnis kita ini, ya, mulai dari ilmu marketing, ilmu produksi, ilmu manajemen sumber daya manusia, ilmu manajemen aset gitu kan, untuk memperjelas apa yang sesungguhnya terjadi dari hasil itu data mining yang kita peroleh ini, ya. Baik itu bentuknya katakanlah meningkat gitu kan, meningkat tajam, meningkat juga bermacam-macam, ya. Ada meningkat tajam, ada meningkat itu secara acak gitu ya, ada meningkat secara tidak cara berkala gitu ya. Ada yang meningkat secara itu berkala tapi tidak teratur, macam-macam peningkatan itu ya. Stagnan juga sama, ya. Karena kita bicara big data, ada tren di situ, ya. Ada tren yang kita peroleh, ya. Kemudian dari situ Anda membuat satu perkiraan, ya, estimasi, prediction, ya. Karena Anda sudah mendapatkan data 5 tahun tadi, ya. Pak, ini meningkat. Ya. Bagaimana 5 tahun yang akan datang? Apakah bisa meningkat? Pasti meningkat. Nah, itu ilmu bisnis yang harus diterapkan. Sehingga apa? Sehingga pendekatan analisa dengan data mining tadi itu menjadikan dasar kita semakin mudah, ya, semakin mudah untuk melakukan analisa data yang kita peroleh, ya. Nah, bagaimana itu data mining itu kita lakukan, saudara-saudara? Data mining ini bisa kita lakukan dengan pendekatan yang namanya regresi linier, ya, secara statistik, ya. Ada hubungan antara variabel secara linier, ya, dua variabel output dan input yang konsisten, ya. Linear itu apa? Linear itu adalah hubungan konsisten antara output dengan input, ya. Konsisten apa? Kalau inputnya meningkat, outputnya juga meningkat. Nah, itu kita katakan sebagai konsisten, ya. Kalau menurun inputnya, outputnya juga menurun. Nah, itu konsisten, ya. Selebihnya adalah konsisten proporsional, ya. Y sama dengan AX minus B, misalkan gitu ya. Itu bisa kita artikan sebagai pendekatan linier, ya. Kita bisa memanfaatkan metode statistik atau matematik regresi linier untuk itu melakukan itu mengolah big data dalam bentuk contoh tadi, ya, itu adalah tren marketing penjualan selama 20 tahun. Nah, gitu ya. Nah, dari sini saudara-saudara Anda mendapatkan pendekatan yang linier, ya. Pendekatan linier ini itu tentu nggak selesai. Ya, tadi saya katakan data mining itu adalah iteratif proses, ya, proses yang berulang-ulang, algoritma yang berulang-ulang kan untuk kita uji, ya kan, validasi dan kita validasi, betul nggak? Ya, jadi kita memperoleh tren itu kita uji dalam ukuran time series, ya, ada time series yang lokal, ada time series yang panjang gitu ya. Time panjang itu ukuran waktu, ya, seperti itu ya. Nah, dengan cara seperti itu maka kita memperoleh model yang itu bisa kita artikan linear, ya. Pak, apakah variabelnya harus dua? Tidak, output dengan input. Y sama dengan AX minus B. Tidak selalu.
ya boleh juga grafik itu linear dalam bentuk tiga variabel, ya. Yang penting adalah sampaikan tadi kuncinya adalah hubungan yang konsisten, ya, antara output dengan input, ya. Inputnya dua, maka dua-duanya harus konsisten dengan output. Inputnya tiga, sama juga harus konsisten, ya. Kalau inputnya semua meningkat, maka Y sebagai output juga meningkat. Ya, sebaliknya kalau semua inputnya menurun, maka Y juga menurun. Nah, seperti itu ya. Halo saudara, paham ya? Halo? Ya, Ya, Pak. oke. Nah, kemudian saudara-saudara, apa keunggulan data mining di dalam proses bisnis ini, saudara-saudara? Keunggulannya adalah data mining itu ya kan memiliki keluasan, ya, luasan. Jadi data mining ini di dalam itu penerapannya ya kan, unggul dalam identifikasi pola, ya, dan memperbaiki data. Nah, ini ya. Jadi keunggulan data mining itu dibandingkan dengan apa itu statistik, OLAP gitu kan, online apa itu analytical processing ya kan, dia lebih luas ya, lebih jangkauannya lebih luas dan lebih dalam ya. Kenapa? Karena dia berusaha mencari pola ya dan juga memperbaiki data. Kenapa itu ini memiliki keunggulan ya? Karena data mining itu bisa diterapkan untuk data yang time series yang panjang, bisa juga yang lokal, ya, sehingga dia bisa kita pecah perbagian-perbagian waktu. Nah, itu artinya apa? Dia punya keunggulan resolusi, resolusi dalam mengolah data, ya. Pak, ya kan kalau kita secara tren waktu yang panjang, time series yang panjang, dia meningkat pelan. Tapi kalau ini kita bikin lokal per tahun, meningkat tajam. Itu salah satu contoh keunggulan daripada data mining. Berbeda dengan statistik. Kalau statistik ini agak sulit ya untuk kita itu buat sebagai itu pencarian pola. Jadi data mining ini sebagai algoritma dalam data science atau business intelligence itu punya keunggulan. Keunggulannya apa? Dia bisa mendapatkan pola, pattern, ya. Pola-pola itu ya kan yang akan menjadi suatu bekal, menjadi suatu model untuk kita melakukan analisa dalam bentuk interpretasi ataupun juga prediksi tadi itu, ya. Bahkan dia juga bisa, saudara-saudara ya kan, memperbaiki data. Karena data yang kita peroleh ini, saudara-saudara, itu data bentuknya adalah ada berbagai macam juga kesalahan atau data di luar hal yang normal secara bisnis, ya. Jadi dia bisa mengetahui pola-pola yang normal dan pola-pola yang tidak normal. Nah, bagaimana caranya? Nah, ada evaluasinya. Ya, kita bisa menggunakan pendekatan K-means, ya, pendekatan apa itu pencarian rata-rata kesalahan yang terdekat, ya. Maka kalau ada kesalahan yang paling jauh, wah ini data nggak normal atau anomali data dalam bahasa kita ya seperti itu ya. Sehingga apa saudara-saudara dari situlah kita bisa memiliki banyak pilihan ya dengan menggunakan data mining ini untuk mengolah big data tadi itu ya. Nah, aplikasi data mining ini banyak sekali ya. Jadi contoh-contoh pendekatan data mining dalam dunia bisnis ya yang sudah diterapkan sekarang dengan itu misalkan kita mencari hubungan marketing ya untuk mencari mengidentifikasi segmen apa itu segmentasi customer ya untuk katakanlah mengidentifikasi adanya potensi ya atau apa itu customer yang setia ya. Kemudian juga bisa memprediksi itu rate positive response ya terhadap marketing campaign ya untuk mengetahui respon positif ya dari pasar ya dari terhadap program marketing yang dilakukan ya bahkan juga bisa itu menginterpretasi atau memahami perilaku customer. Nah, itu ya. Jadi dalam hubungan marketing bisa kita terapkan data mining ini untuk hal-hal tadi ya. Saudara-saudara kita lanjutkan, bahkan juga bisa dilakukan yang namanya analisis produk, ya, analisis produk yang paling banyak dipesan oleh customer, ya. Sebagai contoh adalah Anda sebagai perusahaan retail, ya, perusahaan retail itu cabangnya di luas sekali, banyak sekali. Nah, Anda ditanya sama itu direktur Anda, itu barang yang paling banyak dicari itu barang apa namanya. Nah, tentu Anda harus kesulitan jawab. Karena apa? Kan datanya banyak sekali. Datanya dari seluruh Indonesia, ya. Nah, itulah Anda melakukan data mining, ya, untuk mengekstrak informasi, ya, dan untuk memperoleh pengetahuan. Pak, ternyata ya data dari itu retail kita ini, ya,
Yang paling banyak dicari adalah misalkan cabai. Kenapa cabai ini paling banyak dicari? Ini Pak buktinya. Ya, ini buktinya setiap tahun permintaan cabai meningkat, penjualan cabai meningkat, cabai itu nggak pernah turun, cabai itu konsisten meningkat terus. Nah, sementara kan data cabai ini diantara juga barang-barang yang lain yang juga sangat banyak sekali. Selain cabai kan banyak juga yang dijual, itu ya. Jadi itulah keunggulan daripada data mining. Kemudian untuk fraud detection, ada yang paham fraud, saudara-saudara? Fraud, halo, halo, ada yang paham fraud, saudara-saudara? Halo, halo, halo. Iya, Pak. Ya, ya. Nah, fraud saudara-saudara adalah kecurangan, ya, kecurangan transaksi, ya. Ya, Pak. Sebagai contoh gini kan, kita ini pasti punya yang namanya itu kartu bisnis, ya, kartu transaksi, mohon maaf ya. Nah, misalkan kartu transaksi ini merupakan milik daripada bank internasional, pusatnya di Eropa sana atau di Amerika sana. Nah, apakah headquarter ya bisa mengetahui kartu itu fraud ya? Zaman dulu itu rame kartu kredit ya, kredit card ya, penyalahgunaan kredit card ya. Pengguna kredit card itu banyak sekali ya. Kalau zaman sekarang sih sudah bergeser ya. Nah, tapi masih juga digunakan. Nah, itu bagaimana headquarter daripada bank ini mendeteksi adanya kecurangan di dalam transaksi. Nggak mungkin gitu kan, prinsipal dari mereka datang ke Indonesia ngecek ya, datang ke negara ini ngecek ya kan, bisa habis waktunya gitu kan, karena kan customernya di mana-mana global. Nah, inilah gunanya fraud detection ya, untuk mengidentifikasi adanya anomali ya di dalam proses transaksi bisnis ya. Ini sebagai contoh untuk insurance claim ya, false claim gitu kan, illegal credits ya, cek bank, cek transaction gitu kan, monetary transaction, monetary ya, transaction dengan ilegal ya. Ini nggak akan mungkin perbankan itu gitu kan ngecek satu persatu ke negara ini habis bisa waktu ya. Nah, dia mendapatkan data seluruh transaksi. Nah, dari situlah dia bisa mendeteksi namanya anomali ya, penyimpangan transaksi. Kok ini kayaknya aneh. Nah, bagaimana kok aneh? Ya kan? Nah, aneh itu saudara-saudara, itulah gunanya daripada data mining ya, yang bekerja mengolah big data tadi itu ya. Begitu saudara, paham ya saudara? Halo. Kemudian juga data mining itu juga bisa melakukan evaluasi resiko ya. Zaman sekarang bisnis gitu kan, orang itu melakukan investasi, pembelian trading itu kan, itu uang yang tidak kecil, uang sangat besar sekali. Nah, bagaimana dia bisa mengevaluasi resiko ya, tentu adalah butuh data mining. Orang melakukan pembelian aset ya kan, acquisition, akuisisi perusahaan, akuisisi aset, merger gitu ya, penjualan perusahaan itu dilakukan dengan evaluasi resiko. Nah, evaluasi resiko apa toolsnya, bantuannya? Nah, data mining tadi itu ya, untuk mendapatkan identifikasi pola ya. Dan dari pola dia bisa melakukan yang namanya telaah atau interpretasi dan juga perkiraan. Nah, itu dia. Kemudian dia juga text mining ya. Saudara-saudara, di dalam proses bisnis era sekarang, di era digital gitu kan, orang itu mendapatkan review. Semua produk itu mendapatkan review oleh customer. Sayangnya, review ini sosial media. Nah, ini kan nggak nyambung dengan sistemnya perusahaan. Bagaimana dia bisa mengolah, ya kan, mendapatkan informasi adanya review dari customer di sosial media. Nah, ini gunanya text mining. Ya, text mining ini berguna secara internal jika dia mendapatkan feedback secara langsung. Ya, customer itu memberikan umpan balik secara langsung pada perusahaan dalam bentuk teks. Ya, maka dia mengolah dengan big data. Dari luar sosial media, dia juga bisa panen, ya, yang menggunakan itu importing data, ya, mengimpor data-data sosial media yang itu mereview produknya. Nah, gitu ya. Kemudian itu yang keempat ya, image recognition, sorry ya. Yang kelima itu adalah pengenalan pola visual, data visual secara digital, ya. Ini misalkan untuk itu identifikasi kanker, ya,
video surveillance gitu kan, mengenali wajah dan macam-macam dan sebagainya ya. Web mining ya kan tadi saya katakan ya ini juga masih nyambung dengan pengalaman daripada perusahaan itu customer di dalam itu dilayani oleh sistem web secara online ya. Medical diagnosis otomatis ya kan, data-data medis itu juga banyak sekali yang digital bentuknya dan juga dalam bentuk yang sangat besar. Nah, itulah data mining itu berperan untuk melakukan medical diagnosa. Nah, seperti itu ya. Lalu secara, nah di dalam big data ya atau kita sebut sebagai data set ya, kumpulan data ya, data set. Ya. Kumpulan data ini atau data set ini bisa kita atributnya bisa kategori, bisa numerical ya, bisa hitungan ya, bisa nominal, bisa ordinal, bisa discrete gitu ya. Jadi ini tinggal Anda baca nanti ya. Bentuk-bentuknya kan saya pikir ini tinggal dibaca aja dan relatif mudah dipahami ya. Lalu saudara, Siapa? oke. Nah, bagaimana data mining itu berjalan sampai menghasilkan suatu analisa dalam bentuk prediksi dan interpretasi? Nah, kurang lebih seperti ini modelnya ya. Jadi model data mining itu pertama kali adalah definisikan tujuannya dulu. Objective definition ya. Apa yang mau kita cari dari big data ini? Ya, Pak, saya mau mencari fraud. Maka terdefinisi fraud yang mau kita cari. Fraud itu apa? Definisikan. Fraud itu adalah penyimpangan atau anomali transaksi. Transaksi yang tidak wajar. Gitu ya. PPATK kita gitu kan, bisa melakukan ini karena dia punya toolsnya ya. Misalkan di sini ada mahasiswa saya Salmatun ya. Per hari Salmatun ini biasanya transaksi dalam ukuran 1.000 2.000 ya. Tiba-tiba Salmatun ini transaksi dalam ukuran miliaran. Nah ini dan berkali-kali berulang-ulang. Nah ini nggak wajar ya. Sementara Salmatun ini gitu kan, dia adalah misalkan PNS ya, PNS dengan gaji dan standar itu gaji yang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Tapi kok mendapatkan miliaran? Ini kan terdeteksi oleh KPK, oleh PPATK ya. Jadi itu sebagai contoh gitu kan. Wah, ini ada transaksi yang tidak wajar. Nah, gitu ya. Jadi itu definisi tujuan sangat penting. Apa mau kita cari? Fraud, ya, risk evaluation dan sebagainya. Dari situlah kita melakukan yang namanya ekstraksi data, ya, atau juga kita melakukan data gathering, ya, data gathering integration, ya, perhitungan data, kemudian exploratory, kemudian selection attribute, model development, kemudian prediction, ya, seperti itu, ya. Jadi sebagian yang saya terangkan tadi itu sudah step-stepnya ada di sini semua, ya, data gathering dan integration, data mart, ya, mencari pola, ya, kemudian menyeleksi atribut, ya kan, kemudian kita develop suatu model. Nah, model kita validasi, benar nggak memang ini adalah transaksi yang tidak wajar, fraud. Nah, gitu kan kita uji, nggak boleh kita langsung menuduh, ya, Pak, ini ada indikasi Salmatun ini transaksi yang tidak wajar. Biasanya Salmatun itu beli nasi goreng 1.000 2.000 kan, tiba-tiba kan beli nasi goreng 1 miliar gitu ya. Ini nggak wajar gitu ya. Ini contoh ya, harus saudara ya. Contoh saja Iya, ya. Jadi itu salah satu contoh gitu kan adanya deteksi. Dari pola-pola yang umum kan, polanya Salmatun ini beli nasi goreng 1.000 2.000 per hari. Tiba-tiba dalam hari tertentu beli nasi goreng 1 miliar. Ya, itu kan mau ngasih makan satu orang kampung misalkan gitu ya. Ini contohnya ya. Ini transaksi yang tidak wajar. Nah, gitu ya. Jadi pola ini diuji. Betul nggak ini transaksi yang tidak wajar? Oh, ternyata ini valid. Ya, ini transaksi yang tidak wajar. Ya, dicek ke penerima nasi goreng. Ternyata nasi gorengnya ini gitu kan, omsetnya per hari ya tidak lebih dari 1 juta. Ya, kok bisa dia transaksi dengan nasi goreng, penjual nasi goreng 1 miliar? Nah, inilah perlu adanya model development ini yang kita validasi sehingga bisa kita dari indikasi tadi itu bisa kita artikan bahwa ini adalah transaksi yang anomali, penyimpangan transaksi. Nah, dari situ saudara Anda melakukan prediksi, interpretasi gitu kan berdasarkan pendekatan ilmu bisnis ya untuk menjelaskan model yang diperlukan. Ya. Begitu saudara paham ya? Nah, siapa? Paham. contoh lagi ya, contoh ya.
Ini contohnya ya. Ada yang bisa baca ini saudara? Coba Salmatun bisa baca. Apa ini maksudnya? Retention in the mobile phone industry. Nah, bagus ya. Bisa kurang lebih menjelaskan sedikit? Silakan. Ntar Pak. Eh, di situ artinya retensi pelanggan kan hmm, yang di sini menjelaskan kalau untuk perusahaan mobile phone itu biasanya melakukan data mining analisis untuk memprediksi serta menginterpretasi tujuan yang diinginkan sama customer masing-masing agar tetap memenuhi target untuk kemudian hari. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, ya bagus sekali ya. Jadi bagus ya Salmatun gitu kan. Memahami dengan baik ya. Jadi retensi ya. Saudara-saudara, orang Indonesia itu orang yang paling loyal dengan satu produk. Betul nggak? Halo. Iya, Pak. Orang siapa yang menolak gitu kan pompa itu Sanyo. Semua pompa itu mereknya Sanyo gitu kan gitu. Zaman dulu ya. Ya, kemudian kalau apa itu Hitachi, apa itu Hitachi itu zaman dulu itu. Televisi ya. Televisi itu kalau nggak bukan apa tuh ya. Kalau nggak Hitachi nggak gitu ya. Itu salah satu contoh. Tiba-tiba gitu kan landscape itu berubah. Retensi daripada kesetiaan customer Indonesia ini berubah. Ya, berubah karena apa? Karena adanya market ya, market sudah berubah ya. Dan perusahaan-perusahaan yang memiliki nama-nama tadi itu ya, ini sebagai contoh ya, bukan sebagai itu black campaign ya, mohon maaf ya. Sebagai contoh adalah itu siapa yang tidak kenal Nokia zaman dulu. Zaman dulu itu kalau kita nyebut HP itu kalau nggak Nokia nggak keren, betul kan? Zaman dulu ya. Zaman dulu itu saya masih ingat ya, kan, nada deringnya Nokia ya. Gitu kan. Itu kan terngiang-ngiang terus ya, karena menjadi impian banyak orang gitu kan untuk memiliki handphone zaman dulu. Dan orang itu berlomba-lomba gitu kan nabung, kredit ya kan untuk memiliki HP Nokia. Dan Nokia berjaya di Indonesia. Ya, sampai Nokia itu hampir seperti Sanyo lah gitu kan. Kalau bukan merek Nokia berarti bukan HP. Betul nggak? Halo? Betul. Nah, tiba-tiba kesetiaan itu hilang. Ya, kenapa? Karena perusahaan Nokia ini tidak melakukan evaluasi, ya. Dia tidak melakukan retention analysis, ya, tidak melakukan apa itu explanatory, ya, mencari tahu jawaban. Kenapa sih orang itu setia pada saya? Mungkin nggak suatu saat orang itu nggak setia dengan saya. Nah, itu harus dipikirkan. Zaman sekarang dengan transformasi digital itu harus dipikirkan oleh semua perusahaan. Kalau nggak gitu, wassalamualaikum. Seperti Nokia, Ericsson, Alcatel, ya, itu kan akhirnya wassalamualaikum. Ya, karena apa? Karena kedatangan HP murah, Android gitu kan, lebih cepat, lebih bagus gitu kan. Akhirnya apa ya kan? Akhirnya ya kan Nokia menyesal. Ya, kenapa dulu saya nggak melakukan retention analysis? Ya, nah itu salah satu contoh ya di dalam itu kasus yang pernah kita lihat secara langsung. Nah, artinya apa saudara-saudara? Retention analysis ini butuh suatu metode, ya, data mining awalnya, ya, supaya kita bisa mendapatkan suatu model orang itu customer setia dengan produk saya. Itu kenapa? Mungkin nggak 5 tahun yang akan datang itu orang nggak setia. Nah, ya, nah, ini harus kita lakukan, saudara-saudara, karena orang itu contoh, ya kan, motor zaman sekarang, bagaimana Anda melihat motor-motor, motor sudah mulai terekspansi kan dengan motor listrik, betul nggak? Halo. Iya Pak, betul. Betul kan? Motor dulu orang kalau nggak pakai motor merek dari Jepang itu rasanya nggak pakai motor, ya, ya. Itu kan terjadi pada kita. Sekarang begitu motor listrik masuk, langsung drop menurun kan penjualan motor-motor Jepang ini kan. Nah itu salah satu contoh bahwa perusahaan itu tidak boleh ya sombong gitu kan bahwa Pak saya itu akan berjaya terus. Oh belum tentu ya karena teknologi itu terus evolve, terus berkembang, terus di develop, ya kan? Dia akan nggak akan berhenti, ya. Sehingga apa? Sehingga kita harus melakukan satu development pengembangan satu produk berbasis apa? Analisis retention. Ini penting ini. Kesetiaan konsumen. Konsumen itu bertahan dengan kita kenapa? Ya. Kalau kita tidak melakukan ini saudara-saudara, ya siap-siap kita hulu. Nah, itu resikonya dalam bisnis itu yang memang sangat seperti itu ya.
Kita sering lihat gitu kan, perusahaan gulung tikar, ya, perusahaan dijual, ya perusahaan ini kenapa? Karena dia tidak melakukan analisa tadi itu, tidak mampu mendefinisikan ya, apa positioning daripada yang dilakukan saat ini dan di masa yang lalu, dan prediksi dengan yang di masa yang akan datang. Gitu ya. Dengan cara seperti itu, saudara-saudara, bisnis itu akan itu relatif sustainable, ya. Oke, saudara, ada pertanyaan? Halo, halo. Nah, oke ya. Kalau gitu, minggu ini saya lanjutkan, ya. Betul, nanti saya juga berikan tugas baca kepada Anda, ya, saudara-saudara ya. Jadi Ya, Pak. terima kasih, ya. Nanti minggu ini kita lanjutkan dan juga untuk persiapan UAS, ya. Selamat malam. Saya juga berterima kasih pada Anda semuanya, Salmatun dan kawan-kawan, ya. Nanti info saya berikan di LMS, ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.